S1 Keperawatan semester 4 Universitas Dharma Indonesia. Di sini kami akan melakukan praktek atau role play dengan tema pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien. Baiklah, di sini saya Anissa Nurul Karimah sebagai moderator. Di sebelah saya Julia Kontesa sebagai bidang keperawatan. Saya Putri Diana sebagai kepala ruangan. Saya Rizky sebagai direktur dan ketua PNI. Saya Melia Sari sebagai perawat 1. Dan saya Depa Nopri sebagai perawat 3. Dan saya Akfazona sebagai perawat 2. baiklah. Saya Nafsia Mutmainnah dengan di sini saya berperan sebagai keluarga atau suami Nyonya Saidah. Saya Aprila Dwi Putri berperan sebagai pasien Nyonya Saidah. Selamat menyaksikan. Lanjut. Pada suatu hari, Senin tanggal 22 Februari 2021, pukul 13.00 WIB, pasien telah menjalani operasi yang berjenis kelamin perempuan yang bernama Nyonya S. Setelah pasien melakukan tindakan operasi, Nyonya S masih dalam keadaan belum sadar akibat obat bius setelah operasi yang telah dilakukannya. Di saat pasien sudah kembali ke ruangan dalam keadaan belum sadar, seorang perawat laki-laki ingin melakukan tindakan pemeriksaan EKG jantung pasien untuk melihat keadaan pasien setelah operasi. Permisi Pak. Iya Bu. Apakah benar Bapak dengan keluarganya Nyonya Saidah? Iya Bu. Gimana Bu hasil operasi istri saya? Alhamdulillah Pak, operasinya berjalan dengan lancar. Tetapi Nyonya Saidah masih belum sadar karena masih pengaruh obat bius operasi tadi. Nyonya Saidah akan sadar sekitaran 30 menit ke depan Pak. Baiklah Pak, kalau begitu saya akan mengantarkan Ibu Nyonya Saidah ke ruang rawat inap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau begitu Bapak bisa bantu saya Pak? Baik Pak, tolong bantu saya ya Pak. Ya Bu. Nampak bantuan. Pak, tolong bantu saya Pak untuk memindahkan Ibu ke tempat tidur ya Pak. Ibu. Permisi ya Bu. Baiklah Bu, sebenarnya saya rapikan dulu ya Bu. Masih Bu. Permisi Bu. Baiklah Pak, saya sudah memindahkan istri Bapak ke tempat tidur. Saya mau permisi dulu ke ruangan saya Pak. Nanti kalau ada apa-apa dengan Ibu, Bapak bisa panggil saya ke ruangan perawat ya Pak. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ke ruangan saya ya Pak. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Bu. Pak, permisi Pak. Setelah Nyonya S kembali ke ruangan perawatan, yang bertugas di ruangan tersebut ingin melakukan pemeriksaan lanjut, yaitu pemeriksaan EKG jantung pasien untuk mengetahui pasien lebih lanjut. Benar ini dengan Nyonya S, Nyonya Saidah? Iya Pak. Baiklah Pak, saya di sini bertujuan untuk pemasangan EKG atau pemeriksaan denyut jantung Ibu ya Pak. Apakah Bapak
bersedia? Bersedia, Pak. Waktunya itu sekitaran 15 menit sampai 20 menit ya Pak. Tempatnya di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak, Sus. Saya tetap di sini atau di mana, Sus? Sebaiknya Bapak nunggu di luar terlebih dahulu, dikarenakan kita akan pemeriksaan, kita akan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu ya Pak. Iya, Pak. Saya permisi ya, Pak. Ya, Bu. Oke Pak. Ya, Pak. Enggak. Permisi Bu, benar dengan Ibu Saidah, 29 tahun ya Bu. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya perawat Aquaguna. Saya yang dinas pada siang hari ini dari jam 1 sampai jam 8 siang ya Bu. Saya di sini akan melakukan tindakan EKG Bu, yaitu pemeriksaan denyut jantung Ibu, dikarenakan Ibu baru saya operasikan. Itu saya lakukan tindakan pemasangan EKG, tempatnya di bagian sekitar bagian payudara Ibu ya Bu. Saya permisi ya Bu untuk melakukan tindakannya ya Bu. Tiga. Baiklah Bu, saya permisi dulu untuk memeriksanya ya Bu. Maaf ya Bu, saya akan periksa bagian dada Ibu. Oke, ya. Permisi ya Bu, saya akan melakukan tindakannya. Sebelum aku perkenalkan, saya mengasih gel di bagian dada Ibu ya Bu. Permisi ya Bu, saya buka dulu. Baiklah, selanjutnya saya akan memasang tangannya ke kanan Ibu. Tiga. Permisi ya Bu, saya pasang dulu alatnya. Tunggu lupa di mana? Baik ya Bu. Tiga. 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 Baiklah. Pemeriksaannya normal. Baiklah Bu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Saya akan membuka alatnya terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu. Baik Bu, pemeriksaannya telah selesai. Saya permisi dulu ya Bu ke ruangan saya. Baiklah Bu, saya permisi dulu ya Bu. Baiklah, ini dengan keluarga Bu Saidah. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Baiklah Pak, setelah saya periksa kalau kondisi istri Bapak sudah normal, detak jantungnya normal Pak. Saya permisi dulu ke ruangan ya Pak. Nanti kalau ada keperluan, ada kebutuhan apapun, panggil saja saya ke ruangan resepsi ya Pak. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oh ya,
Pak, apakah saya boleh menjadi istri saya? Nah, silakan Pak, sudah masuk mandi istri Bapak sampai istri Bapak sadar dulu ya Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya Pak, saya masih dulu ya Pak. Ibu, cepat sadar ya Bu, biar kita bisa berkumpul lagi. Anak-anak kita sudah lama menunggu Ibu. Setelah perawat melakukan tindakan pemeriksaan EKG pada Nyonya S, 15 menit kemudian Nyonya S tersadar dari komanya akibat efek dari obat bius. Dan Nyonya S langsung melaporkan ke suaminya bahwa dia merasa dilecehkan. Jadi, sang suami langsung pergi ke ruangan perawat dan melaporkan langsung ke perawat. Ibu, alhamdulillah Ibu sudah sadar. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Yang Pak, tadi ada perawat yang periksa Ibu. Iya, Iya, tadi Pak. kenapa Bu? Soalnya perawatnya kan bukan bicara Ibu, Pak. Serius Ibu? Iya, Pak. Hai, kurang ajar si perawatnya ya. Ibu tunggu, Ibu tunggu di sini ya. Saya tidak terima Ibu dilecehkan seperti itu. Bapak akan mencari perawat yang tadi. Tunggu sini ya Bu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Saya tidak terima istri saya dilecehkan seperti ini. Apa kalian sebagai perawat kok begini? Istri saya bisa kalian lecehkan. Pak, Saya tidak terima kayak gini. ya Pak, silakan duduk dulu Pak, kita diskusikan masalahnya Pak ya. Pak silakan tenang. Saya nggak mau istri saya dilecehkan. Iya, Pak. Bapak Sekarang tenang. Bapak ceritakan apa yang terjadi dengan istri Bapak dan apa kendala yang Bapak keluhkan kepada kami. Istri saya bilang perawat yang merawat dia tadi, istri saya bilang payudaranya dipegang-pegang, diremas oleh perawat yang merawat dia tadi. Saya tidak senang. Kapan kejadiannya Pak, jam berapa? Kejadiannya 15 menit yang lalu Bu. Gimana Bu? Saya tidak senang dengan pelecehan ini. Iya Pak, dan nama istri Bapak siapa Pak? Ibu Saidah. Nah, baik Pak. Sekarang kami akan melaporkan masalah ini kepada kepala ruangan. Nah, sekarang Bapak silakan kembali ke ruangan Ibu Saidah dulu ya Pak ya. Dan kami akan menyelidikinya apakah berita itu benar atau tidak. Iya. Bapak tunggu saja, nanti kami akan kabari gimana hasilnya. Iya Bu, baik. Saya tunggu secepatnya jalan masalah ini. Kalau tidak, saya akan laporkan kalian ke pihak yang berwajib. Baik Pak, kami akan mengonfirmasikan masalah ini secepatnya kepada Bapak ya Pak ya. Oke, saya tunggu. Ya Pak. Setelah suami Nyonya S pergi dari ruangan perawat, kemudian perawat Depa pergi ke ruangan kepala ruangan untuk melaporkan kasus terjadi pada Nyonya S. Gimana ini, Nurse? Baiklah. Sekarang nurse silakan tunggu di sini ya. Saya akan melaporkannya kepada kepala ruangan. Baiklah, kalau begitu saya akan tunggu di sini. Ya baiklah, nurse, saya permisi dulu ya. Iya. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Begini Bu, saya kesini ingin melaporkan masalah yang terjadi pada hari ini Bu. Tadi ada salah satu keluarga pasien dari Nyonya Saidah melaporkan kepada saya bahwa istrinya telah dilecehkan oleh salah satu perawat kita Bu. Dan keluarga pasien meminta pertanggungjawaban atas kejadian yang terjadi pada hari ini. Siapa aja ya perawat yang dinas hari ini? Tolong panggilkan ke ruangan saya segera. Baik Bu, saya permisi dulu Bu ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Dan perawat Depa pun memanggil semua yang dinas pada hari ini.
dan mereka pun menghadap ke kepala ruangan. Kenapa kita dipanggil? Tadi ada kenapa? Tadi ada keluarga pasien yang melaporkan ada kesalahan saat sampai. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Duduk. Jadi gini, tadi saya dapat laporan bahwa salah satu perawat yang berdinas pada pagi hari ini telah melakukan pelecehan terhadap pasien Nyonya Saidah. Apakah berita itu benar? Gimana, Zona? Tidak, Bu. Depa? Saya tidak melakukannya, Bu. Melia gimana? Saya juga tidak, Bu. Tadi memang iya pada saat saya dengan perawat Depa lagi di ruangan, ada keluarga dari Nyonya Saidah yaitu suaminya marah-marah ke ruangan, katanya istrinya dilecehkan pada saat melakukan tindakan pemeriksaan EKG. Jadi kami belum tahu apakah itu benar atau tidak, Ibu. Coba tolong ambilkan saya list pasien yang hari ini. Jadi di sini ada catatan bahwa Zona melakukan tindakan terkait kepada Nyonya Saidah. Apakah itu benar? Ya, hari ini saya melakukan tindakan kepada Nyonya Saidah. Baiklah, untuk Depa dan Melia silakan boleh keluar dulu. Baik, Bu. Boleh, Bu. Satu di sini, Bu. Ya. Jadi gimana Zona, bisa kamu ceritakan gimana kronologisnya bisa terjadi kesalahpahaman? Baiklah, Bu. Saya akan menceritakan pada pukul 1 tadi atau jam 1 siang tadi saya melakukan tindakan pemeriksaan EKG kepada pasien Nyonya Saidah, yaitu pemeriksaan EKG. Saya melakukannya dengan sesuai prosedur atau SOP yang telah diterapkan oleh rumah sakit, Bu. Saya tidak melakukan tindakan pelecehan seksual pada Nyonya tersebut. Apakah benar kamu melakukan tindakan sesuai SOP yang berlaku? Saya benar, Bu. Saya melakukannya dengan SOP yang berlaku di rumah sakit ini, Bu. Jadi kenapa keluarga pasien melaporkan bahwa kamu melakukan pelecehan terhadap Nyonya Saidah? Karena mungkin karena orang-orang tidak tahu letaknya di mana dan apanya di mana, mungkin dia ada kesalahpahaman setelah di situ, Bu. Apakah kamu tidak menjelaskan tindakan yang kamu lakukan kepada pasien ataupun keluarganya terlebih dahulu? Saya sudah menjelaskan kepada keluarganya dan saya sebelum melakukan tindakan saya juga menjelaskan kepada ibu tersebut tindakan apa yang saya lakukan kepada dia. Baiklah, untuk berita lebih lanjutnya sebaiknya saya periksa CCTV dulu ya untuk lebih jelasnya. Apakah kamu benar melakukan tindakan sesuai SOP atau tidak? Baik, Bu. Mari. Ya, Bu, di sini ya, Bu. Ya. Selanjutnya, kru tersebut langsung mengecek CCTV untuk membuktikan apakah benar salah satu dari seorang perawat tersebut telah melakukan pelecehan seksual kepada pasien. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini Bu, tadi ada laporan bahwasanya perawat yang bertugas di ruangan anggrek hari ini melakukan pelecehan terhadap pasien Nyonya Saidah. Jadi untuk menindaklanjutinya saya mau mengecek dari CCTV dulu apakah benar terjadi pelecehan atau tidaknya. Apakah boleh, Bu? Oh ya, boleh, Bu ya. Sebentar ya. Sebentar ya, Bu. Kita cek dulu ya, Bu ya. Di ruang anggrek ya, Bu. Ya. Kejadiannya sekitar Jam 2-an lah, Bu. jam 2 tadi ya, Bu ya. Ya. Baiklah, Ibu. Ini hasil CCTV jam 2 siang tadi ya, Bu, di ruang anggrek. Ibu bisa lihat di sini, Bu. Silakan, Bu.
di sini memang benar ya Bu bahwasanya perawat zona yang melakukan tindakan terakhir kali kepada Nyonya Saidah ya Bu. Namun di sini saya tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan kasus ini karena ini bukan hak dan wewenang saya, melainkan ini adalah wewenang dari pihak yang berwajib ya Bu ya. Jadi Ibu silakan koordinasi lagi dengan bidang keperawatan untuk menindaklanjuti kasus ini ya Bu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, jadi di sini Ibu, jika Ibu membutuhkan bukti, barang bukti, Ibu bisa hubungi saya. Nanti saya akan memberikan soft copy dari video ini ya Bu. Baiklah, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ya, silakan Ibu. Setelah Karu memeriksa CCTV, Karu melaporkan masalah yang terjadi pada Nyonya Saidah kepada bidang keperawatan. Ada apa Bu? Jadi gini, saya mau melaporkan masalah yang terjadi di ruangan anggrek hari ini Bu. Bahwasanya ada laporan salah satu perawat yang dinas hari ini di ruangan anggrek melakukan pelecehan terhadap Nyonya Saidah Bu. Jadi tadi saya telah mengecek CCTV juga bahwa benar bahwasanya perawat zona yang melakukan tindakan terakhir kepada Nyonya Saidah, tapi belum jelas apakah perawat zona benar melakukan pelecehan atau tidaknya. Jadi gimana Bu menurut Ibu? Baik Bu, menurut saya apakah kita bisa mengecek kembali CCTV-nya secara bersama Bu? Oh, baiklah Bu, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi Bu. Iya, silakan masuk Bu. Nah, ya, silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, saya tadi telah melapor ke bidang keperawatan bahwasanya yang terjadi masalah yang di ruangan anggrek tadi. Jadi keperawatan ingin meninjau kembali ya CCTV-nya Bu. Apakah boleh Bu? Iya, bentar ya Bu ya. Ini Bu, bisa lihat di sini ya Bu ya. Oh, ini benar, ini perawat zona melakukan pelecehan. Saya lihat di sini dia kayak orang panik melihat kiri kanan. Baiklah Indra Ibu, di sini kita tidak bisa menghakimi sepihak ya Bu, karena di sini bukan kewajiban dan wewenang kita untuk melakukan pembenaran atau menyalahkan dari kasus ini. Jadi ini merupakan wewenang dari pihak yang berwajib. Jadi di sini saya sarankan Ibu Kepala Ruangan dan Ibu Bidang Keperawatan silahkan berkoordinasi lagi dengan pihak kepolisian dan PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk menindaklanjuti kasus ini ya Bu, supaya tidak ada terjadi kekeliruan. Apakah boleh saya minta soft copy-nya Bu? Ya, boleh ya. Nah, baiklah ini Bu. Sebelumnya buktinya hanya bisa saya berikan satu kali ya Bu. Silakan. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya, silakan. Mainnya langsung aja. 3. Setelah bidang keperawatan dan Karu meninjau ulang CCTV, bidang keperawatan melaporkan kepada Direktur dan PPNI. Dan setelah itu, Direktur mengumpulkan seluruh yang bersangkutan dengan kasus pelecehan seksual pada Nyonya Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak
terhormat Ibu Kepala Ruangan, yaitu Ibu Putri. Baiklah, sebelumnya kita berkumpul di sini ya bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada hari ini, yaitu pelecehan seksual kepada pasien oleh perawat zona yang dilaporkan oleh keluarga pasien. Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan kesalahpahaman pada kasus tersebut. Terlebih dahulu, dan selanjutnya saya akan meminta tanggapan dari pimpinan sekalian. Yang pertama yaitu mulai dari Kepala Ruangan, Ibu Putri. Terima kasih atas waktu bicaranya ya Bu. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin bicara Bapak, Ibu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai kasus yang terjadi hari ini, yang terjadi di ruangan anggrek, Bapak Ibu. Jadi tadi kami telah menerima laporan bahwasanya perawat zona melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Nyonya Saidah, Bapak Bu. Baiklah, kita di sini untuk menyelesaikan Bapak Ibu kasusnya agar tidak terjadi simpang siur yang terjadi di luar sana ataupun yang terjadi citra negatif terhadap rumah sakit kita. Gimana pendapat Ibu dan Bapak? Baik Pak, izin saya Pak. Baiklah, di sini saya hanya mendengarkan kronologi dari Karu, dan di sini saya ingin mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, dan saya ingin mendengarkan penjelasan dari pihak keluarga terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Saya adalah suami dari Nyonya Saidah. Saya akan menjelaskan yaitu dan menjelaskan laporan dari istri saya bahwa istri saya merasa dilecehkan oleh perawat zona pada saat perawat zona melakukan tindakan. Di sini saya tidak terima istri saya dilecehkan seperti itu. Di sini saya minta keadilan kepada Bapak dan Ibu semua. Baik Pak. Baiklah, di sini saya tidak ingin mendengarkan penjelasan dari perawat zona. Baiklah, sebelumnya memang betul saya yang berdinas pada siang hari itu, dan saya melakukan tindakan pemeriksaan detak jantung pasien atau pemeriksaan EKG pada pasien pada pukul 13.20 hari. Sebelumnya saya melakukan tindakan pemasangan EKG kepada pasien sesuai dengan standar operasi SOP rumah sakit yang berlaku. Baiklah, sesuai yang dikatakan dari perawat zona, kan sudah menggunakan SOP rumah sakit yang telah berlaku. Kalau dia sudah menggunakan SOP yang berlaku, saya mau bertanya kepada keluarga, yaitu sebagai suami Ibu Saidah Bu. Perawat zona tadi mengatakan sudah sesuai SOP rumah sakit yang berlaku. Jadi saya mau izin bertanya kepada pihak keluarga yang langsung sebagai suaminya. Iya Pak. Baiklah, saya ingin minta penjelasannya apakah benar perawat zona telah meminta izin untuk melakukan tindakan kepada istri Bapak? Iya benar Pak. Kemarin perawat zona memang sudah minta izin kepada saya bahwa perawat zona akan melakukan tindakan pemeriksaan kepada istri saya. Tetapi perawat zona tidak menjelaskan kepada saya tentang tindakan yang dia lakukan kepada istri saya, Pak. Maaf sebelumnya Pak, saya menjelaskan kepada Bapak sebagai keluarga pasien, saya meminta izin dan menjelaskan tindakan yang sebelumnya saya menjelaskan kepada Bapak sebelum melakukan tindakan kepada istri Bapak. Memang
benar, Bapak sudah menjelaskan sebagian tujuan dari tindakan yang Bapak lakukan, tetapi Bapak tidak menjelaskan di mana letak pemeriksaan itu dilakukan. Maaf sebelumnya, mungkin itu kelalaian dari saya, tidak menjelaskan kepada Bapak selaku wali dari Nyonya Saida. Tetapi sebelum saya melakukan tindakan, saya mengasih pertanyaan apakah sudah jelas dan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi. Apa benar, Bapak? Benar, Bapak menjelaskan tujuan tindakan Bapak kepada saya. Sedangkan Bapak hanya menjelaskan secara terperinci tujuan tindakan Bapak kepada istri saya. Sedangkan istri saya tidak sadar. Seharusnya Bapak menjelaskan lebih terperinci kepada saya yang sadar. Sedangkan orang yang sadar aja tidak terlalu paham tentang pemeriksaan yang Bapak lakukan. Apalagi istri saya yang tidak sadar. Baiklah, saya sudah mendengarkan penjelasan dari keluarga Nyonya Saida dan Bapak Zona. Baik Pak, bagaimana Pak tindak lanjutnya? Jadi gini, bukan saya menyimpulkan atau gimana ya. Baiklah, saya sini tidak membela Bapak Zona dan keluarga Ibu Nyonya Saida. Di sini kita kan butuh bukti yang kuat. Dan saya ingin menjelaskan lebih lagi. Jadi benar yang dilakukan Bapak Zona, pemeriksaan detak jantung itu diberadakan atau keberadaan pemeriksaannya di bagian dada. Gitu. Seperti itu ya Pak. Iya Pak, tapi kan Bapak Zona tidak menjelaskan kepada saya Pak. Jadi ini Pak, Saya minta keadilan di sini Pak, Ya, karena Pak. soal istri saya sudah dilecehkan Pak. Saya tidak terima Pak kalau istri saya dilecehkan. Coba Bapak di pihak saya, gimana rasanya Pak? ya Pak. Jadi gini ya Pak. Makanya seorang perawat itu membuka sebuah pertanyaan Pak. Kenapa? Kita kan manusia Pak, sebenarnya manusia biasa. Mana tahu ada yang lalai, ada yang lupa, ada yang hilang. Jadi pada saat Bapak Zona tadi, kan dia sudah, apakah benaran sudah membuka sebuah pertanyaan? Sudah Pak? Sudah. Jadi seorang perawat sudah membuka sebuah pertanyaan. Jadi apa yang rasa di bagian diri Bapak sebagai keluarganya Saida? Misalnya Bapak terasa bingung, sedang Bapak kurang paham, bisa Bapak lakukan berikan sebuah pertanyaan kepada perawat Zona. Seperti itu Pak. Jadi saya bukan menyalahkan keluarga juga dan saya bukan menyalahkan perawat Zona juga. Jadi saya simpulkan bisa terjadi karena kelalaian dan komunikasi yang miskomunikasi teman Pak. Jadi gini Pak, kenapa saya tidak bertanya? Saya ingin tindakan itu segera dilakukan kepada istri saya Pak, dan saya ingin istri saya itu cepat sadar. Jadi gitu Pak. Baiklah, Bapak sebagai keluarga Ibu Saida, apakah Bapak mengerti Pak? Iya saya mengerti, tapi saya tidak terima Pak. Saya harus di sini saya minta keadilan. Saya minta perawat Zona dipecat Pak. Mana tahu lagi ada korban-korban berikutnya Pak. Saya tidak terima. Pokoknya di sini saya minta keadilan yang seadil-adilnya Pak. Saya tidak terima. Saya ingin perawat Zona dipecat Pak. Saya tidak mau ada korban-korban lain lagi. Cukuplah saya yang mengalami seperti ini Pak. Iya Pak, kita kan di sini mempunyai prosedur ya Pak, mempunyai tahapan-tahapan. Tidak mungkin saya sebagai direktur ini hanya langsung memecat Bapak Zona. Jadi kita butuh juga bukti-bukti yang lebih kuat lagi ya Pak. Jadi Bapak sebagai keluarga mohon mengikuti prosedur yang telah ada. Baik Pak, tapi saya minta keputusannya dengan seadil-adilnya Pak, tidak memihak antara pihak satu dengan pihak kedua Pak. Baik Pak. Jadi masukan untuk Bapak perawat Zona, apabila Bapak sudah mengikuti SOP, pasti Bapak sudah mengikuti benar-benar mengikuti aturan atau tahapnya. Jadi jangan sampai kelalaian ini kembali terjadi kepada Bapak perawat Zona. Saya hanya ingin dengar satu kali ini saja, dan jangan sampai apabila benar terbukti Bapak melakukan sebuah pelecehan kepada Nyonya Saida,
Jadi kami dari pihak rumah sakit mungkin melakukan tindakan seadil-adilnya. Apakah Bapak Perawat Zona siap? Saya siap menerima sanksi atau denda yang diberikan oleh pihak rumah sakit apabila saya bersalah. Baiklah, apabila Bapak Zona siap, saya minta dari Ibu Baru dan Ibu Ketua Bidang Perawatan meminta bukti-bukti yang telah ada atau yang telah dikumpulkan. Jadi kita rangkum atau kita selesaikan secara adil masalah ini secara adil. Ya Pak. Biarlah kita selesaikan masalah ini, Ibu, secara ketentuan hukum berlaku. Ini ada bukti medisnya bahwa saya perawat zona menggunakan terhadap Nina Saida jam 13.20 ya Pak. Tindakan yang dilakukannya itu pemasangan EKG terhadap Nina Saida. Baiklah, ada bukti lain dari Ibu Ketua Bidang Keperawatan? Ada Pak, ini subkopi dari CCTV tentang yang dilakukan oleh perawat zona. Tolong ditanggapi Bu video ini. Kita butuh tanggapan masing-masing. Menurut saya Pak, gerak-gerik perawat zona yang berada di rekaman ini terlihat sangat mencurigakan karena terdapat perawat zona kelihatan orang yang kedapatan melakukan sesuatu hal buruk karena dia celingak-celinguk kiri dan kanan seperti terlalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi gitu pendapat saya Pak. Gimana? Jadi Bapak Zona, kami sudah melihat video atau rekaman itu tadi. Jadi kami dari pihak rumah sakit sangat benar-benar kecewa Bapak, karena kami sudah mempercayai Bapak sebagai seorang perawat bisa melakukan pekerjaan di rumah sakit ini dengan cara baik sebaik-baiknya. Walaupun dengan garis bawah itu ya khilaf menurut Bapak. Jadi karena sangat telah terbukti Pak, jadi kami sangat kecewa karena Bapak sudah melanggar kode etik rumah sakit. Jadi kami mohon maaf sekali kepada Bapak Zona. Inilah jalan satu-satunya Pak. Kenapa? Karena setiap perawatan sudah dijanji atau sudah disumpah. Kalau Bapak benar-benar membacakan sumpah janji itu, pasti Bapak tidak akan melakukan. Setelah bagaimana keputusan tadi? Cut. Baiklah Bapak Zona, ini sudah keputusan kami dari tim rumah sakit. Jadi sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku yaitu undang-undang KUHP, karena Bapak melakukan pelecehan seksual, jadi kami memberi keputusan dari rumah sakit bahwa mohon maaf sekali Bapak Zona, bukannya kami tidak bisa membela, tapi video ini sudah sangat terbukti. Kami mohon maaf ya Pak, untuk kali ini Bapak tidak bisa lagi bekerja di rumah sakit ini, dan kepada Ibu dan kepada Bapak sebagai suami Nyonya Saida, kami telah memecat Bapak Zona. Ini kami harapkan kepada Bapak untuk memberikan maaf ya kepada Bapak Zona, mungkin karena dia melakukan sebuah tindakan itu secara khilaf. Kami dari wakili rumah sakit Bapak mohon minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak sebagai suami Ibu Nyonya Saida. Mungkin ada keteledoran dan lalai dalam melakukan sebuah tugas. Jadi kami minta maaf kepada Bapak sebagai
suami ibu ini. Pak, jadi kan keputusannya saya sudah tahu. Tadi Bapak minta maaf kepada saya sebagai suami dari Ibu Sida. Saya memaafkan. Ya, saya setuju dengan keputusan yang Bapak ambil karena sekarang memang iya perawat bukan hilang. Anggap saja hilang. Nanti kedepannya Bapak kan kita tidak tahu. Mana tahu Bapak perawat zona melakukan lagi. Saya tidak ingin ada ada korban lagi selanjutnya Bapak. Jadi di sini saya juga berterima kasih kepada Bapak telah mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Iya. Baik Pak, terima kasih atas maaf kami. Terima kasih Bapak telah memaafkan kami. Jadi kami kepada Bapak Zona, Bapak tidak bisa dulu bekerja selama 3 bulan. Mungkin Bapak dilatih lagi atau diberikan pelatihan lagi Pak. Kenapa? Mungkin karena Bapak belum mendapatkan jiwa-jiwa perawat yang mana janjinya itu harus dipegang Pak. Jadi bukannya kami memecat ya Pak, Bapak sebagai keluarga Ibu Saida. Jadi kami memberikan skor namanya Pak, supaya biar Bapak Zona ini karena dia hilaf, dia mungkin perlu pelatihan lagi. Jadi gimana Bapak keluarga pada menerima dengan keputusan seperti itu? Baiklah Bapak Zona, sesuai dengan keputusan kami tadi, kami mohon maaf sekali karena di video ini telah sangat-sangat terbukti Bapak Zona. Jadi kami memecat Bapak tidak bisa lagi tugas ini ya Pak. Jadi kami mengharapkan Bapak bisa bukan tugas lagi. Dan kami terima kasih Bapak telah bekerja sama dengan kami selama ini Pak. Bapak, terima kasih atas pembelaannya kepada saya terlebih dahulu, dan saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Nyonya Saida atas perilaku atau tindakan yang saya lakukan kepada Nyonya Saida. Baiklah, saya menerima maaf dari Bapak. Saya minta Bapak ambil pelajaran dari apa yang Bapak lakukan sekarang. Baiklah Pak, saya terima kasih atas telah memberikan saya maaf atas perilaku yang saya lakukan. Baiklah, ini sudah secara damai, Bapak sudah menerima Pak. Saya sudah menerima. Bagi saya itu keputusan yang tepat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menyelesaikan masalah ini dan telah memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dan pihak rumah sakit. Baiklah, dikarenakan masalah telah selesai dengan baik. Baiklah, karena masalah yang terjadi pada hari ini telah teratasi, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pimpinan, dan terima kasih juga kepada keluarga pasien dan perawat zona yang telah menerima hasil keputusan dari rumah sakit. Kasus ini sebagai pelajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi atau terulang kembali kasus yang seperti ini. Baiklah, karena masalah telah selesai, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Permisi Pak. Terima kasih Bu. Terus semangat ya. Ya. Mohon maaf ya Bu atas kesalahan kami di rumah sakit. Sekian praktek roleplay dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.